itu juga baru ya, supaya nanti nggak roaming, apa sih dari tadi gitu ya, Mbak Margaret ini dari tadi ngomongnya prosesnya pakai points of view apa sih gitu ya. Nah, nanti supaya nggak roaming, Margaret cerita sedikit kali ya, supaya nanti Anda jadi lancar prosesnya. Ini saya coba share screen dulu untuk Anda. Nah, Bapak Ibu teman-teman, untuk Anda pertama kali dengar kata points of view, sebenarnya points of view itu adalah tools gitu ya. Jadi points of view ini adalah sebuah tools, kreatif tools sebenarnya, yang menggunakan foto-foto. Nah, ini kalau saya unboxing, di dalamnya itu nanti akan ada kartu-kartu foto semacam ini, yang juga Anda bisa lihat di layar Anda gitu ya. Nah, kartu-kartu ini akan kita mainkan bersama malam hari ini ya, semacam kayak board game, nikmati aja. Dimana sebenarnya melalui tools-tools ini sebenarnya kita mengajak Anda, mengundang Anda untuk bisa membuka hati dan pikiran sehingga mendapat perspektif baru, sudut pandang baru gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita jadi semakin berdaya. Nah, kalau Anda lihat di layar Anda saat ini, sebenarnya tools points of view itu sekarang ada 4. Nah, ini memang tools yang keempat, yang flow ini lagi ditunggu-tunggu teman-teman Tribe gitu ya. Sabar teman-teman, beberapa di antara Anda juga udah mulai japri ke saya, Mbak Margaret kapan nih sampainya gitu ya, udah gatel kepingin buka, pengen unboxing. Karena sebenarnya tools flow ini adalah tools yang paling baru Bapak Ibu ceritanya. Jadi ini anak yang memang dilahirkan khusus di tengah-tengah masa pandemi untuk menemani kita berproses. Jadi nanti coba ya, nanti kalau waktu toolsnya udah sampai di Indonesia, karena ini proses nih lagi perjalanan ke Indonesia, nanti kita ajakin Bapak Ibu dan teman-teman juga main sama toolsnya Flow ya, supaya bisa ngerasain gitu. Nah, jadi ditunggu sebentar lagi gitu ya. Kurang lebih nanti pertengahan Desember bisa sudah tiba di rumah Anda. Jadi kita akan unboxing rame-rame ya. Jadi itu informasinya loh. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan, gimana nih Mbak Red yang bagi yang nggak kebagian kemarin yang Flow Limited Edition? Saya nggak boleh bocorin rahasia nih. Besok akan ada kejutan surprise untuk Anda dari regional leaders Anda masing-masing. Jadi stay tune di WhatsApp grup Anda ya, karena nanti regional leaders Anda akan mengumumkannya untuk Anda, kejutannya apa gitu ya. Jadi stay tune aja di sana. Nah, jadi kalau ngomong points of itu sebenarnya tools ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita akan diajak bermain dengan the coaching game. Jadi silahkan teman-teman Tribe yang udah pegang toolsnya, Anda boleh siapkan the coaching game-nya ya. Dan bagi yang belum pegang tools, Anda bisa mulai menyiapkan notes, catatan, dan alat tulis gitu ya, karena kita akan juga ada beberapa proses yang kita akan menuliskan insight di sana. Oke, itu points of view. Kita ngomongin tentang tools gitu ya. Loh, lalu kemudian kalau yang tadi disebut dengan points of view Indonesia Tribe itu siapa gitu kan? Jadi pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya points of view Indonesia Tribe ini adalah teman-teman yang ada di Indonesia yang mereka ini udah duluan belajar points of view, ceritanya gitu. Jadi buat Anda yang kepingin belajar juga seperti kami juga bisa ya. Anda nanti langsung kepoin aja media sosialnya di Instagram, Facebook, atau mungkin Anda bisa mendapatkan informasinya dari orang yang mengundang Anda malam hari ini. Nah, mereka pasti punya informasinya. Tinggal colek-colek aja gitu ya ke sana. Dan betul banget di tribe ini, di komunitas ini kami kalau Anda lihat di pojok kanan bawah ini ada L1, L2, L3, L4, apaan sih? Nah, itu sebenarnya adalah level. Jadi di points of view itu kita punya 4 level pembelajaran dan itu berjenjang, semua berangkat dari level 1 gitu ya, dan di dalam ruangan sendiri juga sudah hadir teman-teman points of view Indonesia mulai dari level 1 sampai level 4 gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini yang juga akan menemani proses Anda ya. Nah, jadi ceritanya itu yang disebut dengan points of view dan points of view Indonesia Tribe. Jadi semakin kenal ya gitu. Nah, apa aja sih kegiatannya kalau ditanya di komunitas ini? Kami itu suka belajar Bapak Ibu teman-teman. Jadi siapa di antara Anda yang juga suka belajar, Anda boleh bergabung, terkoneksi bersama kami. Jadi kita tuh semangatnya semangat belajar. Jadi setiap bulan itu kami pasti ketemu secara online seperti ini dan kita belajar bareng, mengasah keterampilan menggunakan tools ini, gitu kan. Dan kalau ditanya, local uplifting ini terus apa gitu ya. Nah, local uplifting ini adalah sebuah program yang digagas dari teman-teman Points of View Indonesia Tribe
yang tujuannya untuk berbagi. Jadi untuk pay it forward gitu ya. Jadi ini merupakan pay it forward movement dari teman-teman Points of View Indonesia Club untuk umum, untuk masyarakat luas. Jadi silakan kalau Anda yang hadir pada malam hari ini juga kepingin menjadi bagian dari gerakan Pay It Forward ini, Anda boleh juga loh dengan cara apa gitu ya berpartisipasinya. Satu, Anda juga bisa menginformasikan sesi-sesi lokal uplifting semacam ini kepada partner, teman, sahabat, atau keluarga Anda yang memang membutuhkan gitu ya, atau mungkin mau refresh, mau mencari insight baru, sudut pandang baru. Nah, Anda bisa berbagi di sana. Atau kalau misal Anda kepingin berdampak lagi gitu ya, nah ini salah satunya. Jadi salah satu tribe di Points of View Indonesia itu punya Pay It Forward mission saat ini, yaitu beliau akan keliling di 76 sekolah menengah kejuruan yang ada di Lampung Tengah. Jadi beliau akan menyapa satu persatu tuh adik-adik yang ada di sana, lalu juga bersama dengan staf dan juga para guru, yang mana namanya Kak Aji ya. Jadi saya juga sekalian memperkenalkan, namanya Kak Aji Subing. Jadi beliau ini masih muda dan merupakan Points of View Indonesia Tribe juga yang punya movement ini nih, yang menggagas movement ini. Jadi silahkan kalau Anda juga ingin berpartisipasi gitu ya, untuk menjadi bagian dari gerakan ini, Anda bisa langsung menyampaikan dukungan Anda langsung ke info rekening yang sudah saya tuliskan di situ. Jadi feel free, berapa nominalnya bebas sukarela gitu ya, namanya juga pay for mission gitu. Jadi Anda boleh sukarela, sampaikan aja di sana. Nanti kita akan teruskan ke Kak Aji ya untuk mendukung misinya ini. Begitu. Jadi feel free, Bapak Ibu bisa nanti simpan informasi ini juga boleh ya. Lalu kemudian, yes, untuk persiapan proses kita malam hari ini. Jadi mikrofon Anda ini sudah disetting di mana Anda bisa unmute kapanpun. Jadi silakan unmute mikrofon Anda nanti terutama saat sharing dan bertanya. Jadi Anda bisa sewaktu-waktu nanti langsung masuk aja ke dalam prosesnya, Anda bisa unmute sendiri ya. Lalu kemudian sesi ini juga akan direkam Bapak Ibu, yang mana rekamannya bisa Anda simak lagi di YouTube channel Points of View Indonesia. Tujuannya buat apa? Untuk bisa dipelajari lagi gitu ya. Jadi malam hari ini nggak perlu repot mencatat yang gimana-gimana, cukup catat insight yang paling berkesan untuk Anda, nanti sisanya Anda bisa pelajari lewat rekamannya ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah, yes, seperti yang saya sampaikan tadi, kolom chat terbuka luas untuk Anda, anytime Anda boleh tuliskan insight, menuliskan pertanyaan, atau mungkin mau colek-colek teman gitu ya, mungkin terkoneksi dengan Points of Indonesia Tribe juga boleh. Feel free. Oke, sip. Kalau coaching game-nya udah siap, catatannya udah siap, alat tulisnya juga siap. Nah, satu lagi sebenarnya, untuk Anda yang nggak punya tools, Anda bisa mengakses website ini sebenarnya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi, kalau memang ternyata layar Anda juga kayaknya ribet banget ya, harus ganti-ganti layar, nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu dari sini. Jadi, Anda boleh keep link ini untuk Anda gunakan bermain di waktu-waktu yang lain juga nggak apa-apa ya. Jadi Anda bisa main secara online juga kok di sana. Oke, ready? Kalau udah ready semua, ini nih saya mau panggilin fasilitator kita malam hari ini. Kalau saya sih panggil beliau kakak ya, karena biar semangatnya semangat muda terus gitu. Jadi Bu Anissa Sarwidya atau Kakak Anissa Sarwidya, panggilannya Kak Widya. Beliau ini adalah seorang expert, jadi sudah di level 3 di Points of View Academy, Bapak Ibu. Maret lalu ya Kak Widya ya. Nah, nggak tahu nih, bakal lanjut L4 nggak ya? Jadi Maret lalu udah di level 3, dan sebenarnya aktivitas sehari-hari beliau juga bergerak di dunia F&B. Nah, seru ya, di dunia F&B, dan merupakan CEO dari Peter Sally Kitchen. Seru tuh. Nanti teman-teman, Bapak Ibu juga boleh langsung kepoin Instagramnya, Peter Sally Kitchen gitu ya. Anda juga boleh follow Instagramnya Kak Widya ini, yaitu @sarwidya gitu ya. Nanti kalau misal mau diskusi lebih lanjut, Anda boleh DM, Anda boleh email gitu ya. Karena saya yakin Kak Widya sangat open banget orangnya, enak banget diajak ngobrol. Jadi after proses malam hari ini, kalau Anda kepingin berdiskusi dengan Kak Widya, silahkan feel free ya. Kak Widya, boleh tes-tes mic-nya dulu dong.
Oh, thank you. Selamat malam semuanya. Selamat malam, malam-malam. Selamat malam, ramai banget ya. Alhamdulillah sih. Banyak teman-teman baru juga yang saya ngelihat. Bahkan teman-teman Tribe sendiri juga yang mungkin sebelumnya kita belum pernah ketemu. Selamat malam semuanya. Malam. Kak Widya sekarang di mana? Sekarang kebetulan lagi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. No, ada yang di Tanjung Pinang juga nggak ya? Ya. Mungkin sekitaran sana boleh langsung kopdar sama Kak Widya. Iya, benar. Oke. Kak Widya, malam hari ini kita mau diajak main apa nih kali ini? Malam hari ini pastinya sesuai dengan tema yang ada di share-share sosial media tentang move on yuk. Jadi apa nih? Curcol pribadi nih ya. Nah, tapi lucunya sebelumnya banyak temen tuh yang nanya gini, ini untuk ini ya, untuk masalah percintaan aja ya, gitu katanya. Oh my, jadi wow gitu kan. Terus langsung ada yang ngerasa muda karena dengan judulnya oke, move on yuk, kayak langsung berasa muda. Wah, oke juga ya dengan judul udah langsung ngerasa muda. Semoga di sini semua tetap berjiwa muda yang paling penting. Move on yuk ini saya pengen ngajak malam ini tuh, kita kan udah mau akhir tahun ya, ini kita udah mau memasuki 2021, gak berasa banget gak sih? Iya, kayaknya cepet gitu. Cepet banget ya kan, baru kayaknya kemarin itu nge-setting goals untuk 2020. Nah, sekarang udah mau masuk aja 2021. Jadi kenapa juga move on yuk? Karena emang sekarang ini udah mau akhir tahun, dan udah saatnya kita move on dari tahun 2020 yang penuh surprise. Betul. 2020 kan dapat surprise banget ya. Waktu yang luar biasa nggak sih untuk semua saya. Lah ya Kak ya pokoknya. Iya, emang kita belajar banyak hal. Bahkan 2020 ini menurut saya kita jadi kayak kenal banget sama diri kita sendiri gitu. Di saat menghadapi sesuatu hal yang tidak apa ya, maksudnya mungkin kita di tahun 2020 kemarin, di akhir tahun 2019 kita udah ngerancang banyak hal di tahun 2020. Ternyata di 2020 wow gitu, kita dapat surprise, banyak hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan hal yang udah kita susun gitu loh. Goals yang udah kita setting, mungkin banyak hal nggak sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin goals-nya tetap sama tapi caranya jadi berubah, yang tadinya udah sedemikian cantik kita susun ini dengan begini, caranya begini, tiba-tiba kita harus beradaptasi. Nah, jadi emang menurut saya jadi kita emang kayak jadi mengenal diri sendiri di saat melewati, oh ternyata bagaimana ya cara saya menyikapi. Bahkan mungkin untuk saya sendiri, saya tuh kayak, oh ternyata kalau saya menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, reaksi otomatis saya seperti ini, kayak gitu. Jadi, saya seperti mengenal diri saya lebih dalam lagi di tahun 2020 ini, gitu. Nah, berbicara tentang goals, pastinya ada yang udah tercapai dan pastinya ada yang belum. Nah, dan kita kan perlu move on ya, waktu berjalan, waktu nggak berhenti kan ya. Makanya kita akan move on ke 2021 kayak gitu. Makanya malam ini jadinya move on yuk gitu. Siap-siap terbang ya, siap-siap untuk menyambut 2021. Siap menyambut 2021, benar. Itu tentang move on yuk. Nah, saya emang ada seorang guru mengatakan bahwa untuk move on kita tuh perlu melihat situasi kita saat ini seperti apa. Kita perlu kenal kita lagi berada di mana sekarang. Nah, jadi malam ini saya juga akan mengajak untuk kita fokus dengan hari ini gitu. Maksudnya fokus dengan apa yang kita jalani sekarang. Apakah kita masih berada di bulan-bulan sebelumnya? Apakah kita masih berada di saat kita memasuki pandemi ya gitu kan? Maksudnya kan di Maret, April itu kan banyak hal sesuatu yang berubah. Apa kita masih terhenti di sana saat ini? Atau kita udah being present saat ini? Kita udah di mana kita sekarang dan kita udah jejak dengan
diri kita saat ini gitu loh Mbak. Nah, jadi malam ini saya juga pengen ngajak teman-teman untuk mengobservasi diri kita masing-masing. Saat ini nih kita sebenarnya sudah berada di situasi saat ini, kita masih berada di hari kemarin dengan penyesalan-penyesalan atau dengan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke 2021, sebelum kita move on, mungkin boleh di next dulu, Mbak. Oke. Nah, sebelum kita lewatin experience-nya ya, sebelum kita melewati pengalaman-pengalaman yang akan kita lalui, saya juga pengen mengajak teman-teman semua yang ada di sini untuk kita melewati satu proses pause. Mungkin ada teman-teman tribe yang boleh ngebantu saya apa sih itu tentang pause. Mungkin di sini banyak yang belum pernah sebelumnya merasakan pause, dan apa itu pause, pasti pause gitu. Apakah jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk ngelewatin, untuk rasain pause. Apa sih sebenarnya pause itu? Boleh ada yang mungkin mau chat di kolom kali ya? Di kolom chat. Boleh. Atau langsung open mic juga boleh juga ya Kak. Iya, open mic juga boleh ya. Pause itu kalau buat Anda itu apa sih gitu kan? Iya, kalau pause itu kalau buat Anda itu apa sih? Apa ya kira-kira? Pause. Menenangkan diri sejenak katanya Kak Widya, kalau kata Kak Ellen. Menenangkan diri sejenak. Berhenti sebentar kata Bu Ranti. Bu Siti berhenti sejenak. Wah, janjian nih sama Bu Maya. Sama-sama berhenti sejenak. Serentak ya? Tarik nafas yang lega, kata Kak Putri. Kalau kata Bu Mutia, sama nih, berhenti sejenak. Iya. Juga. Jadi bener nggak sih Kak Widya pause itu? Melangkah ke dalam, kata Pak Umar. Wah, ini dalam banget nih. Ya, kalau buat saya sendiri emang pause itu salah satu media saya juga untuk berkomunikasi sama diri saya sendiri loh. Buat saya, jadi benar-benar kayak satu, saya mendisconnect diri saya saat ini dengan pikiran-pikiran saya yang tentang kerjaan atau tentang goals-goals atau apapun. Saya benar-benar kayak ngasih 100% hari ini berjumpa dengan diri saya gitu ya. Kalau buat saya itu sih tentang pause, tentang disconnect dengan hal-hal yang di luar saat ini gitu. Dan ini cantik banget Kak Widya, kata Bu Dwi Sunaryati. Pause itu seperti keluar dari panggung. Kita jadi penonton diri sendiri. Wah. Benar-benar. Oke. Kayaknya kita langsung aja ya. Boleh. Untuk merasakan pause sebelumnya, saya mengajak teman-teman semua untuk duduk yang rileks. Duduk serileks mungkin, karena kita akan ngeliatin proses berjumpa dengan diri sendiri. Dan di dalam prosesi ini saya pengen ngajak teman-teman untuk mungkin bisa melihat, bisa mengobservasi ke dalam diri. Apa sih yang udah saya lewati di tahun 2019 ini? 2020. Apa aja hal-hal yang sudah tercapai atau mungkin belum tercapai? Tentang ekspektasi-ekspektasi, dan bagaimana saya merespon tentang ekspektasi-ekspektasi saya, tentang hal-hal yang tercapai dan tidak tercapai. Boleh untuk duduk senyaman mungkin, dan perlahan saya mengajak untuk teman-teman perlahan boleh menutup mata. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa
Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Boleh perlahan buka mata dan menarik nafas yang panjang. Oke, bagaimana rasanya? Ada yang pengen sharing? Saya mengajak teman-teman untuk sharing. How do you feel setelah melewati Saus? Boleh ada yang mau buka mikrofon? What do you feel? Apa nih perasaan yang muncul selama kita pause? Pengalaman-pengalaman yang muncul mungkin ketika atau mungkin pemikiran-pemikiran yang lewat ya Kak ya, boleh juga ya. Silahkan. semangat menyambut tahun berikutnya. Saya deh Mbak Widya, Widya. Oh iya Bu Nunun, silakan. Wah. Iya, ini saya kan, saya tadi masuk udah mulai pause-nya. Lagunya sih seru ya, memang betul ketika saya kalau dengar lagu tuh pasti tidak hanya musik, dengerin liriknya gitu ya. Liriknya pas banget gitu ya. Memang benar membawa kita ke apa sih yang perjalanan kita sudah jalani, terus ya udah lupain aja.
kita harus mulai bikin mimpi-mimpi baru gitu ya. Asik itu, terus jadi saya ngebayangin saya lagi sambil menari-nari gitu ya untuk menyusun sesuatu yang baru dengan riang gitu ya. Gitu. Saya nggak tahu ini lagunya siapa, tadi baru ketahuan lagunya. Oh, pantesan saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah suka sama Ariel gitu ya. Tapi ini lagunya jadi bikin saya Beda suka angkatan lagunya. Bu Nunun. Suka lagunya. Saya nggak suka orangnya, tapi saya suka kalau dengar lagu Oh, ini saya suka I see. lagunya. Ya. Sebenarnya selama ini nggak pernah memperhatikan lagunya Peter Pan, Ariel itu nggak terlalu saya nggak terlalu perhatiin. Ya karena nggak suka orangnya ya, maaf, bukan karena ya apalah gitu. Gitu. Tapi ini dengan lagu ini suka banget gitu. Jadi kayak ya itu, jadi kayak pengen ceria-ceria tapi tetap penuh semangat lah menyongsong tahun baru, impian yang baru. Itu aja Mbak Widya. Makasih. Semangat Ibu ya. Ya. Thank you Bu Nunun. Ada lagi yang pengen sharing? How do you feel? Emosi-emosi apa sih yang muncul ketika mendengar lagu? Kalau Bu Dian jadi semangat terus maju nih di kolom chat. Oh iya, udah banyak ya ternyata. Bu Santi bangga pada diri sendiri mampu struggling di masa pandemi ini. Keren-keren. Bu Maya Sari bersahabat dan optimis menyambut masa depan yang lebih baik. Wah, jadi semangat nih. Kalau udah semangat berarti udah selesai nih berarti. Iya, udah dapet ya. Pulang pakai gitu. Lalu iya ini Bu Niken jadi lebih semangat, terus Bu Mutia Dita optimis, Bu Natalia juga jadi lebih optimis di 2021. Ada kesadaran dan semangat yang membuat saya untuk kembali mewujudkan mimpi saya, kata Bu Herni. Waduh, ini baru dari satu lagu ternyata bisa membuka gini ya. Wih, ada yang langsung kayaknya gitu ya. Pak Hendra, semangat. Oke. Tadi itu jalani mimpi ya Kak ya? Iya, jalani mimpi. Jalani mimpi by Ariel. Sendiri. Oh, ada dari Pak Bob. Karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan 2020 ini untuk lebih mengenal siapa diri kita sendiri. Ya. Oke. Kita lanjut dengan experience yang selanjutnya. Saya juga ingin ngomongin tentang seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya, ngomongin tentang move on. Kita mesti juga ngelihat saat ini kita berada di mana sih, being present, untuk melihat apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, mungkin saya langsung aja ngajak teman-teman untuk teman-teman tribe mungkin yang udah punya kartu di coaching game, ya face down, boleh diambil satu kartu. Nah, buat teman-teman yang belum, dibantu ini ya Mbak ya? Yes, akan dibantu dari sini. Nah, saat ini, apa yang sulit saya lepaskan saat ini? Buat teman-teman yang belum punya tools-nya, kita bantu ya. Nah, ini tadi linknya yang bisa Anda akses. Kalau kesulitan, Anda bisa pakai di sini. Nanti Anda boleh screen capture atau foto ya. Oke, abaikan saja pertanyaan ini. Kita akan ambil satu kartu aja dari sini. Oke. Nggak bisa move on dari kursor itu. Oke. So, ini buat teman-teman yang belum punya kartunya mungkin, atau saat ini lagi tidak memegang kartunya, Mbak Margaret membantu untuk membuka kartu dari web Points of View. Nah, sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk mungkin kita tutup dulu kata-katanya, atau kita lihat secara keseluruhan di kartu ini. Saya mengajak teman-teman untuk melihat apa sih secara keseluruhan kartu ini ceritakan pada saya. Apa yang saya sulit lepaskan saat ini? Dari kartu ini, mungkin ada satu objek
yang bermakna buat teman-teman semua. Apakah itu dari warnanya, atau dia menghadirkan memori-memori atau ingatan-ingatan tertentu. Sepeda. Apa sih yang terjadi kira-kira di kartu ini? 1 menit sebelum foto ini diambil. Dan apa maknanya buat saya? Siapakah saya di dalam kartu ini? Apakah saya adalah orang yang mengambil gambar? Atau saya adalah orang yang ada di gambar kartu tersebut? Apa sih yang sulit saya lepaskan saat ini? Mungkin buat teman-teman yang sudah dapat insight-nya atau maknanya, yang pengen share boleh tinggal open mic aja, atau mau di laman chat juga boleh. Saya mengajak teman-teman untuk sharing. Silahkan. Bagaimana kartu itu tadi, kartu yang Anda pilih terkoneksi dengan pertanyaan ini ya Kak ya? Ya. Apa sih yang masih saya sulit lepaskan saat ini? Boleh. Teman-teman yang mau sharing, Anda boleh langsung open mic. Langsung aja di open mic. Tadi kalau nggak salah sempat saya dengar ada Kak Hendra, betul ya? Pak Hendra. Sempat open mic. Pak Hendra mau sharing Kak? Saya dulu Boleh. izin Kak Margaret duluan. Ya. Ya, saya ikut kartu yang di web aja, pause. Yang paling sulit saya lepaskan saat ini adalah saya kebiasaan pause. Aduh, saya itu ya suka nyaman dengan diri sendiri, suka ada di area-area yang membuat saya banyak bereksplorasi ke dalam, lalu menikmati apa yang saya alami, yang saya rasakan. Tapi alih-alih jadi sulit untuk gerak cepat, jadi sulit untuk sepeda itu segera dikayuh, dipancal gitu. Enak aja duduk-duduk di sini nggak pindah-pindah gitu ya. Jadi ada beberapa target yang jadi akhirnya ya ketinggalan, nggak tercapai gara-gara terlalu nyaman. Itu yang mau saya lepaskan. Jadi ngikut pause ya Mas ya? Iya, kebanyakan pause. Iya. Terima kasih Kak Widya. Yuk. Ada lagi yang pengen sharing tentang? Ya, Pak Hendra silahkan. Tadi barengan juga open mic-nya. Baik, Iya, boleh sharing. selamat malam Mbak Widya dan teman-teman. Malam. Ini mohon maaf di belakang saya dia. Nggak apa-apa. Hai. Ikutan belajar. Jangan memalukan, turun dulu. Oke, tadi seperti gambar yang sama-sama kita lihat, pause juga ya, ada sepeda di sana. Mungkin kalau kita lihat sepeda itu dia terhenti begitu ya. Artinya kalau dia terhenti ya dia pasti tidak bergerak dan tidak akan mengarah kepada sebuah perubahan atau sampai pada sebuah tujuan. Saya mungkin tadi kalau kaitannya dengan apa sih yang sulit, mungkin sulitlah saya lepaskan gitu, atau sulit saya rubah, mungkin saya itu bukan basic ya, kegiatan sehari-hari saya bekerja di pemerintahan di BKD, khususnya di Diklat, dan kebetulan juga sebagai widya suara, saya di widya suara muda, saya itu diminta untuk selalu belajar, dan karena saya mengajar gitu,
Nah, Hmm. tapi masalahnya di saya adalah saya itu malas belajar yang konsisten, yang lebih serius, yang lebih dalam. Nah, itu di diri saya itu agak lemahnya di situ. Tapi di sisi lain saya harus banyak mengetahui banyak hal, banyak ilmu yang itu harus saya bagi ke khususnya di teman-teman PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di kabupaten kota juga. Hmm. Itu mungkin yang harus saya lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, lebih meluangkan banyak waktu untuk belajar karena bicara tentang kepegawaian kayaknya perubahan itu cepat sekali dan banyak sekali aturan-aturan baru yang saya agak lambat mengupdate itu gitu. Walaupun ada info-info terbaru itu nggak saya baca, saya cuekin. Saya lebih tertarik mendengar teman yang bercerita apa info yang terbaru ketimbang saya yang membaca. Nah, itu kelemahan saya satu adalah membaca. Tapi kalau membaca story orang gitu cepet gitu, itu juga masalah. Iya ya. Iya. Terima kasih Bang Hendra. Oke, Mbak Widi, Mbak Nisa. Oke. Thank you. Tadi Oke. sempat ada yang open mic lagi Kak Widya. Satu lagi boleh ya? Boleh ya satu lagi ya. Boleh, boleh. Bu Mutia, silakan. Iya, terima kasih Bu Margaret. Saya tertarik ingin memberikan sedikit ya. Saya pakai yang gambar yang ada di screen aja. Ya, saya tertarik dengan objeknya sepeda dan kemudian pertanyaan apa yang sulit saya lepaskan. Nah, sebetulnya saya awal 2020 itu sudah banyak planning ya, kemudian juga sudah banyak beberapa kontrak ya yang tinggal saya lakukan. Namun karena pandemi ini jadi semuanya jadi luluh lantak berantakan ya, dan itu membuat saya malah santai-santai gitu kan, malah santai-santai dan sepertinya saya baru sadar saat sekarang ini setelah di materi Move on You ini banyak sebetulnya talenta diri saya yang sebetulnya bisa saya lakukan semenjak pandemi itu gitu kan. Banyak potensi-potensi yang bisa saya saya berdayakan, tetapi saya malah santai-santai. Akhirnya saya banyak ikut kelas ya, malah ikut kelasnya kelas-kelas riset gitu ya. Dan ini yang mungkin ketika saya mau masuk ke 2021 ini saya optimis ya, tetapi agak hopeless juga, takut kejadian saya sudah membuat goal setting gitu ya, terus terjadi seperti ini lagi gitu. Jadi mungkin kesulitannya adalah kenapa sih saya nggak menggunakan potensi yang ada dan saya tuh malah berapa bulan ini jadi santai, kebablasan santai gitu. Nah ini yang mungkin sulit saya lepaskan gitu. Gitu aja sih Bu sharingnya. Terima kasih. Thank you. Ya. Mungkin ada beberapa di kolom chat nih, Mbak Margaret. Oh iya, betul. Ibu Maya Sari. Yang saya sulit lepaskan pada saat ini memilih mana yang saya akan selesaikan terlebih dahulu terkait masalah yang muncul bersamaan. Kadang saya harus off lebih lama. Dan Ibu Mariati, kartu saya journey, gambar tangan, yang sulit saya lepaskan keberanian untuk melangkah, banyak lagunya dan banyak pertimbangan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kita next dulu. Slide selanjutnya. Sama, kita akan ngambil satu kartu face down dari The Coaching Game. Apa yang menahan saya untuk melepaskannya? Apa yang menahan saya untuk melepaskannya? Boleh dibantu webnya, Mbak? Oke.
Oke, kartu kedua untuk Anda. Tring. Oke. Sama halnya, apa sih secara keseluruhan yang kartu ini gambarkan kepada saya? Apa maknanya buat saya dari gambar atau kata-kata yang ada di kartu tersebut? Apa koneksinya dengan pertanyaan? Apa yang membuat saya sulit melepaskannya? Apa yang menahan saya untuk melepaskannya? Yang mau share boleh langsung dibuka aja mikrofonnya. Apa sih emosi yang muncul atau pemikiran-pemikiran yang muncul ketika melihat kartu ini? Boleh di screen capture ya kali atau di foto untuk teman-teman yang pakai kartunya dari layar. Supaya nanti kita bisa melihat di akhirnya juga ya. Oh, detail apa yang menarik di sana, teman-teman, yang Anda temukan, yang membantu Anda menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Widya? Yang menahan saya, ini udah ada di kolom chat nih, Bu Mutia. Yang menahan saya tidak yakin untuk melakukan impian saya. Terima kasih. Apa sih kira-kira makna dari kartu tersebut, hubungannya dengan keadaan saya saat ini? Oh, ini ada Pak Rizky yang open mic. Pak Rizky mau sharing, kah? Boleh, Kak Margaret. Silahkan, Kak Rizky. Saya tadi memilih kartu tindakan ya. Tindakan. Sebelumnya tadi mendapat kartu untuk mengasihani diri sendiri ya. Jadi kalau sekarang mendapat kartu tindakan, sepertinya sangat mendukung ya. Karena apa yang perlu dilakukan sekarang memang benar sih tentang memilih ya. Seperti gambarnya benang yang perlu bukan untuk mengambil semua apa yang sedang dihadapi, tapi memilih dan untuk dipilah satu persatu hingga selesai dan biar menjadi indah gitu. Karena sering sekali ketika menghadapi sesuatu hal kayak mau menyelesaikannya, tapi seringkali down dan berhenti gitu ya, karena capek sendiri gitu. Tapi setelah mendapatkan hal ini kayak mendapatkan hal baru nih untuk perlu melakukan hal-hal yang lebih nyata dan bisa membuat tindakan yang bisa mengasihi diri sendiri dan juga melakukan hal-hal yang bisa berefek terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Makasih Kak. Makasih Kak Widya. Makasih Kak Rizky. Ada lagi? Oh, ini ada Mas Sanjaya yang menahan saya tali hijau yang tidak sama panjangnya. Saya menunggu kondisi ideal sesuai dengan ukuran saya, seperti tali yang kudu sama panjangnya sebelum bergerak. Oke. Di sini juga ada Bu Natalia. Yang sulit saya lepaskan adalah kebiasaan menunda dan menjaga komitmen. Yang menahan sebenarnya adalah kurang yakin dengan diri sendiri. Gitu. Ada Pak Bob juga open mic nih, Bob Edwin, Pak Bob Edwin. Mau sharing kah, Pak? Monggo. Ya, boleh. Kebetulan saya tidak mengambil, maksudnya tidak mengikuti gambar yang ada, tapi saya ngambil di web sendiri. Kartu yang saya dapatkan itu adalah timing. Ini pas banget dengan apa yang menahan saya untuk melepaskannya, karena cukup sering dalam kehidupan saya itu menunggu waktu dulu gitu, kayak menunggu waktu yang pas, kira-kira kapan pasnya baru saya memulai untuk melakukannya gitu. Padahal sebenarnya lakukan dulu, mungkin waktu itu akan mengikutinya juga gitu. Dan sebenarnya ada hubungannya juga tadi dengan yang apa yang sulit saya lepaskan saat ini, yaitu point of view gitu. Karena suka melihat dari sudut pandang ya gitu. Dan yang parahnya lagi tuh sering melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi terkadang kurang bisa bersyukur untuk apa yang dilalui gitu. Karena
lebih kepada gimana ya menurut orang, gimana ya tanggapan orang gitu, lebih kepada gitu. Padahal pencapaian kita adalah sebenarnya untuk kita lalui dan efeknya akan untuk kita juga gitu. Jadi yang kedua ini apa yang menahan saya untuk melepaskannya, yaitu timing gitu. Pas banget sih ngerasainnya juga kayak gitu, selalu menunggu kira-kira waktu yang pasnya kapan gitu. Jadi seringnya malah nggak mulai-mulai, malah sering tidak tercapai jadinya gitu, karena terlalu banyak mempertimbangkan waktu. Mungkin itu. Thank you, Pak Bo. Wah, udah banyak nih Kak Widya di kolom chat. Ternyata ada Bu Siti yang menahan adalah skala prioritas, sehingga akhirnya mengabaikan hal-hal lainnya. Padahal cukup menyadari bahwa kreativitas yang saya punya juga cukup banyak. Kalau Bu Nunun dari kartu point of view, nah ini kartu pertama Pak Bob tadi ya, yang menahan saya untuk melepaskan pekerjaan karena di situasi saat ini stabilitas lebih terjamin dengan tetap mempertahankan pekerjaan. Khusus dari Ibu Dwi, saya kebanyakan dengarkan omongan negatif orang yang sayangnya menjauhkan saya dari siapa diri saya yang sebenarnya. Malah jadi point of view. Dari Sanjaya, terima kasih. Sama-sama. Terus Ibu Hermi, hal yang menahan saya tidak yakin saya bisa melompat dengan diri saya sendiri. Saya terlalu terikat pada tali, objek di luar diri saya sendiri, sehingga kurang yakin pada kemampuan diri saya. Menahan saya adalah tidak yakin pada diri saya. Terus dari Ibu Maya, apa yang menahan saya adalah keyakinan bahwa keputusan yang saya ambil tepat dan bisa membuat situasi lebih happy. Oke, sebelumnya saya pengen baca sebuah story sih, Mbak. Oke, saya pengen ngebacain sebuah story yang berjudul Forgiveness. Ada dua bersaudara, yang seorang adalah pengusaha sukses, kaya, dihormati, yang tahu bagaimana menikmati dunia, suka berbelanja dan bahagia. Yang seorang lainnya adalah pekerja sederhana, yang hidup berkekurangan, yang tidak pernah sukses, pendiam, pemurung, dan penyendiri. Wanita yang menikahi saudara laki-laki yang kedua hidup dengan kesulitan. Bahkan pernah di dompetnya tidak ada uang untuk membayar foto kelulusan anak mereka di taman kanak-kanaknya. Dan wanita ini menemukan banyak kesulitan lainnya, terutama ketika berkunjung ke rumah saudara laki-laki yang sukses. Perasaan negatif dan kepahitan, makin kuat rasa iri dan malu di dalam dirinya. Dan ia melakukan semua yang ia bisa untuk menyabotase hubungan antara kedua saudara ini dan membuat hubungan di antara mereka renggang. Saudara laki-laki yang sukses mengetahui hal itu, namun tetap diam, hanya menanggapi dengan ekspresi terluka di wajahnya. Suatu pagi, wanita tersebut menerima kabar mengejutkan bahwa saudara laki-laki suaminya meninggal mendadak. Hatinya sangat menyesal, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Inilah pesannya. Mari, hendaklah kita saling mengasihi, karena Anda tidak pernah tahu. Mungkin sudah terlambat. Ada satu pertanyaan, mungkinkah memaafkan orang lain tanpa memaafkan diri sendiri? Oke. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Oke. Kartu yang ketiga sama, kartu di coaching game, face down. Apa hal terbaik yang menunggu saya jika saya melepaskannya? Hal terbaik yang menunggu saya jika saya melepaskannya. Nah, buat teman-teman yang udah punya kartunya, boleh langsung kita lihat. Oke. Apa sih yang kartu ini ceritakan kepada saya? Atau apa yang ada di benak saya ketika saya mendapatkan kartu ini? Apakah itu gambarnya? Atau kata-katanya? Apa yang dapat saya hubungkan dengan
kesempatan apa yang akan saya dapatkan ketika saya melepas. Yang mau sharing boleh langsung aja. Apa perasaan yang muncul? Apakah ada satu objek atau warnanya yang memberi makna untuk saya? Apa hal terbaik yang menurut saya jika saya melepaskannya? Kartu ketiga. Ini yang menunggu saya. Kalau saya berhasil melepaskannya. Mungkin ada yang pengen sharing duluan. Saya lagi boleh. Iya, boleh menonton. Walaupun belum terlalu yakin ini ya. Tapi nggak apa-apa. Bisa coba. Jadi kalau tadi kita cerita dari awalnya yang sulit saya lepaskan itu kan sebenarnya pekerjaan saya saat ini gitu. Dan apa yang menahan saya ya terus terang dengan situasi seperti ini, tadi gambar kedua saya kan ini yang points of view. Pekerjaan saya itu yang besar ini. Jadi sekarang ini kalau pekerjaan menahan saya, kalau pekerjaan ini saya lepas, maka sesuatu yang besar yang selama ini hampir 20 tahun lebih saya pegang, saya dapat segala hal dari itu, termasuk juga saya belajar points of view karena pekerjaan saya gitu ya. Itulah yang menahan gitu ya, yang menahan saya gitu. Terus nanti gimana ke depannya gitu, kalau yang besar ini sudah nggak ada lagi. Nah, di kartu ketiga saya dapat kartu ini gitu ya. Ya, kalau buka kata-katanya, oke, segala sesuatu yang bisa mungkin terjadi ya. Tapi kalau lihat dari gambarnya, untuk menjawab pertanyaan apa hal yang sudah menunggu ya, hal terbaik apa yang sudah menunggu. Kalau lihat gambar ini kan anak ini sedang main gitu ya, menemukan sesuatu yang di padang rumput, sesuatu yang apa ya, kecil tapi itu menyenangkan bagi dia gitu ya. Jadi hal terbaik yang menunggu saya kalau saya melepaskan pekerjaan saya, sebenarnya banyak yang sudah menunggu, hal-hal kecil atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang memang sebenarnya lebih sesuai dan lebih menyenangkan gitu, seperti anak ini, cuman hal itu aja cukup menyenangkan gitu ya. Itu banyak pekerjaan pengganti yang kecil-kecil yang sebenarnya sudah menunggu, itu yang terbaik yang menunggu kalau saya melepaskan pekerjaan saya sekarang. Itu dulu, cuman kecil-kecil nih itu menyenangkan gitu ya. Oke. Thank you buat sharingnya. Nah, ini ada Bu Mutia mendapatkan peluang yang nggak mendapat, peluang yang tidak disangka dan bikin happy. Ada lagi yang mau sharing hal baik apa yang sedang menunggu? Pak Bob, Bu Dwi, silakan. Boleh ya, boleh ya. Boleh Pak Bob. Soalnya ini luar biasa sekali, memang nggak ada yang kebetulan ya. Jadi tadi kan kartu pertama itu adalah point of view, kemudian yang kedua itu adalah timing. Nah, yang ketiga itu apa hal terbaik yang menunggu saya jika saya melepaskannya. Jadi saya dapat kartu tuh opportunities, ternyata peluang. Jadi mungkin memang terlalu banyak yang tadi ya, point of view-nya terlalu banyak, kemudian terlalu banyak mempertimbangkan waktu, tapi ternyata memang ketika saya mampu deal untuk itu semua, peluang gitu yang sedang menunggu gitu. Jadi memang ya cukup membuat kaget sih sebenarnya, kayak oke gitu. Berarti emang
ya memang move on kayaknya itu memang pilihan yang pas untuk 2021 gitu, karena ternyata mungkin ya kita nggak tahu ya, memang peluang-peluang itu kan memang nggak pernah dihadirkan di awal gitu, tapi ternyata ya ada hubungannya ya, ternyata mungkin memang kayak ada peluang-peluang yang luar biasa yang tidak pernah kita sangka mungkin akan menunggu kita di 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Mungkin gitu. Yeay. Kayaknya ada yang open mic juga ya, Mbak. Iya, Bu Dwi, silahkan. Oke, terima kasih. Tadi tabrakan sama Pak Bob ya, maaf. Iya, tadi lihatnya saya pakai yang di layar itu, wow, iya sih. Jadi selama ini saya terlalu terbawa dengan kata-kata orang gitu ya. Wah, pandemi nggak akan berakhir lah, terus kamu itu gini, waduh. Itu jadi mindset buat saya, mindset baru yang negatif. Kemudian tadi ada lagunya Peter Pan ya. Nah itu, terus ini kartu yang berikutnya kan sepeda itu ya. Iya sih, saya terlalu asik gitu ya. Kata Pak siapa tadi? Pak Jaya, itu terlalu asik, terpana gitu, akhirnya berhenti, akhirnya ya udah keterusan. Kemudian ada negatif itu, iya, kalau dilepaskan negativitas itu sebenarnya kedepannya akan jadi tontonan seperti itu, si Bear itu di foto itu, seperti anak kecil itu melihat Bear itu, ternyata gini tuh, iya sih lucu sebenarnya. Iya, itu Bear itu kan binatang yang buas, tapi lucu, iya. Iya, itu ternyata kayak gitu juga. Mindset negatif itu ternyata adalah ketakutan yang sebenarnya kalau kita sudah tinggalkan, lepaskan, iya itu lucu juga. Iya, gitu aja. Thank you. Wah, ini ada. Kayaknya ada Bu Siti Anissa tadi, melihat orang lain lebih superior daripada saya. Namun ternyata orang lain yang besar itu sedikit banyak melihat hal-hal yang baik dan positif dari diri saya. Hal terbaik jika saya melepaskannya, saya akan fokus dengan goal utama saya selama ini. Wow. Keren. Lalu, wah ini yang lebih keren lagi, Bu Riri. Saya jadi tahu kemampuan dan kekuatan yang tidak saya sadari. Dan itu membuat kehidupan saya lebih baik. Wow, thank you. Kalau Bu Natalia, hal terbaiknya kesempatan untuk menerima project lebih banyak dan baik lagi. Wah, ini seru nih. Projectnya nungguin. Lalu, Ya. nyambung. Di kartu saya jadi beruang yang tertahan oleh kaca. Takut melewati kaca, memeluk anak itu. Takut kalau anak itu lari. Padahal dia sudah menunggu saya. Ingin memeluk, ada keseruan, kegembiraan, pengalaman, peluang baru. Saya bisa memberikan kegembiraan luar biasa, inspirasi untuk anak itu. Wah. Ada Kak Rizky. Saya mendapatkan kartu kematian. Menurut saya, hal yang terbaik yang akan saya dapatkan jika saya melepaskannya adalah kebahagiaan. Yang ada akan bertahan dan tidak akan rusak, serta akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan lain yang segera hadir dan berkembang menjadi lebih indah sebelum semua usai. Wow. Insight malam ini. Keren insight-nya ini. Iya. Ada lagi kah? Akhir yang mau sharing? Satu lagi, silahkan. Saya deh, mau. Boleh. Iya. Nungguin ini apa ya, kartu pertama dapatnya kartu fokus. Apa yang sulit untuk dilepaskan? Kenapa fokus jadi hal yang sulit ya? Tapi setelah berproses dengan kartu kedua, kartu ketiga, jadi mikir kayaknya iya deh. Apa yang sulit untuk dilepaskan? Nggak jelas apa sih yang mau difokusin. Semuanya mau dikerjain. Yang ini mau. Kayaknya jadi ribet sendiri. Ini maunya apa sih? Aduh, aku malu Mbak Margaret. Aduh, sudah ya, diam-diam ya. Ini maunya apa gitu, kok semuanya mau dikerjain gitu. Terus baiklah, ini memang harus dilepaskan. Terus kartu kedua, apa yang menahanku?
zona nyaman sih, kartunya together. Zona nyaman, kebiasaan kan bareng sama teman yang biasa udah dilakuin, sesuatu yang ya udah main di ininya gitu ya, main di lapangan bermainnya gitu. Ya apa yang menahanku untuk melepaskan? Zona nyaman gitu. Dengan kata lain, takut gitu. Takut untuk memulai, takut untuk benar-benar nyemplung, takut untuk ya ini gitu ya, memfokuskan pada hal yang baru gitu. Padahal kan ada Mbak Margaret ya Mbak ya, tetap aja rasanya takut. Kartu ketiga sama kartunya Mbak Nunun tadi. Everything is possible. Ya balik kan, lu sebenarnya takut sama apa sih gitu? Apa benar itu ketakutan itu fokusnya tuh benar gitu, yang seperti itu yang memang menghalangi gitu. Ini ada kartu yang ketiga, semuanya tuh mungkin gitu. Ini kan anak ini juga dia nyaman aja kan bermain dengan lingkungannya, bermain dengan situasinya. Jadi kenapa harus ribet sendiri sih gitu. Jadi ya itu kali ya Mbak Wit, hal apa yang sedang menunggu di depan, hal yang banyak sekali yang memang memberi ruang untuk mengeksplor diri dan juga peran ke lebih banyak situasi baru. Ujung-ujungnya sama lah proyek juga jadinya, mudah-mudahan. Gitu ya Mbak Margaret. Thank you Mbak. Terima kasih. Amin. Oke. Nah, dari perjalanan kartu. Oke. Kita udah ngelewatin 3 kartu ya. Masih banyak banget yang nggak dapetin insight-insight di malam ini. Tapi saya pengen ngajak buat teman-teman semua, apa sih insight yang paling berkesan untuk saya? Apa sih insight yang paling berkesan untuk saya? Satu kata atau satu kalimat yang malam yang sangat berkesan dan kira-kira ya mungkin sampai ada yang menampar gitu. Boleh sambil sharing. Apa sih insight yang paling berkesan untukku dari perjalanan 3 kartu tadi ya, yang membuat saya siap untuk melihat 2021. Jadi benar-benar harus pilih yang paling ya Kak ya. Iya. Karena cuma dirumuskan dalam satu kata maksimum 1 kali. Benar-benar dapat menggerakkan gitu ya Mbak ya. Wah, Mbak Mutia udah ketemu. Paham diri sendiri saat ini. Boleh juga open mic langsung ya? Iya. Wah, Bu Amelia, jangan menunda, pahles. Mas Sanjaya, insight saya kehidupan sudah nungguin saya beraksi. Waduh, dari ini ya Mas ya 2021 ya. Kayak Power Ranger nih beraksi. Bu Siti Anissa, fokus. Lakukan lompatan. Ibu Nur. Habis itu ada Ibu Dian, berani move on. Move on. Berani deh, Bu Dian Fatma. Bu Eva, choose one priority from 1,000 goals. Choose one. Bu Maya Sari, fokus. Bu Umi Hani, jangan ngoyo. Kalau buat Bu Riri, the show must go on. Pak Umar, rencanakan lebih matang. Bu Natalia, it's show time. Wah, ini seru nih, Bu Riri sama Bu Natalia bisa kolaborasi nih. Biar show-nya bareng. Lalu, kalau kata Pak Rizky, kartunya tindakan, memulai untuk berbuat lebih nyata dan konsisten untuk kehidupan yang lebih baik. Action and just do it, katanya Bu Nika. Dia mau baca? Pak Bob, point of view. Kalau bagi saya ternyata kuncinya ubah cara pandang. Jangan menunggu waktu dan peluang akan selalu tersedia untuk pencapaian terbaik. 2021 saya siap. Wow. Siap 2021 langsung. Siap. Terus Ibu Ratri Kurnia, melepas yang kecil untuk menjadi lebih besar. Bu Nunun, trust the process dan serahkan keputusan pada Tuhan. Oke. Tapi
malam ini nih udah banyak banget insight ya Mbak ya. Banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang kita dengar, bahkan kayak bikin merinding. Wow, banyak banget hal yang udah menunggu di depan. Yes. Iya, tapi kan semua itu harus kita tuangkan dalam action, ya nggak sih? Kalau misalnya kita cuma hanya sebatas, oke, insight saya malam ini adalah ini, tapi kita nggak action, sama aja bohong kan ya, gitu. Nah, malam ini saya juga pengen ngajakin teman-teman untuk kita doing 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, 1 kali 30 hari. Nah, saya pengen ngajakin teman-teman untuk melihat apa sih action yang bisa langsung saya ambil dari insight-insight malam ini. Terkadang, tapi saya belajar banget loh dari 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, 1 kali 30 hari, bahwa terkadang kita tuh jangan hanya ngelihat sesuatu hal tuh yang langsung besar gitu. Tapi kayak bahwa kita tuh perlu loh step-step yang kecil untuk dapetin sesuatu hal yang besar itu tadi. Stepping stone ya, kecil-kecil. Kadang suka lupa kan kalau ngeliat tuh maunya yang besar maunya langsung proyeknya banyak misalnya gitu kan ya. Padahal kalau para expert bilang itu semua pasti dimulai dengan langkah kecil gitu ya. Nah, itu dia. Kadang kitanya nggak sabaran. 24 jam. Kalau satu minggu masih ada nih di kolom chat masih tentang insight malam ini. Bang Hendra, yakin terhadap isi hati dan pikiran, optimis bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan. Terus Ibu Dwi, ready and go. Jangan jadi lucu kayak kemarin, takut sama hantu, omongan negatif orang. Oke. Mantap. Terus Ibu Hermi, berani melepas masa lalu seperti gugurnya daun-daun dari pohon tersebut. Terikat pada tali dan berani berdiri, yakin pada diri sendiri. Doing, mulai, apapun itu mulai aja dulu. Nah. Sip, mau mulai apa Pak Hendra? Nanti boleh dituangkan di 1 kali 24 langsung ya, jam. Gitu. Cari hal yang sederhana, yang konkret, nggak perlu yang muluk-muluk. Yang penting itu dapat mewujud nyatakan insight Anda malam hari ini. Ya. Untuk mulai bergerak. Mau mulai itu penting ya. Kali gitu ya boleh loh. Pokoknya bergerak gitu aja kan. Boleh juga nih yang mau open mic tentang doing. Apa yang sharing ya Mbak ya? Kalau disuarakan dengan lantang katanya lebih mantap. Lebih marem kalau kata orang Jawa. Kalau Bu Nunun 1 kali 24 jamnya mau mengidentifikasi apa saja peluang kecil yang masih bisa jalan tanpa melepaskan pekerjaan. Good, trust the process Bu Nunun. Bu Riri, idem. Waduh ini bisa nunut gitu ya, idem. Nanti ngelakuinnya juga idem jangan-jangan. Nanti biar Bu Nunun yang ngelakuin nih. Lalu Bu Mutia, doing. Bikin to-do list 24 jam. Mantap, pasti. Yo, ditunggu 1 kali 24 jamnya. Sayang ya Kak Widya soalnya. Kalau nggak bisa dirumusin dalam action atau doing ini, nanti insight-nya walk gitu aja. Iya, tapi benar banget loh. Karena emang kita kayak udah ngedeclarein tuh, jadi ada rasa satu tanggung jawab, oke, gitu. Bandingan kayak cuman hanya sebatas, oke, kita harus, misalnya, insight-nya saya dapat tentang, ya udah yang penting mulai aja dulu, gitu kan ya. Tapi kita nggak menuangkan dalam doing juga, ntar juga sama aja nggak akan mulai-mulai gitu kan. Aku sering banget sih soalnya kayak gitu. Jadi sekarang dikit-dikit apa-apa langsung tuangkan ke action plan-nya mau ngapain. Action plan. Ini dari Bu Umi, udah ketahuan 24 jam mau mereview apa yang sudah dilakukan di waktu-waktu kemarin dan merubah atau menurunkan target yang bikin nyaman hati. Adjust lah ya, adjust target. Tip Bu Umi. Pak Rizky mau menyadari mengenai apa yang dilakukan agar bisa banyak bersyukur. Oke, Bu Natalia, reschedule. Mantap. Kalau Bu Niken, to-do list mulai 24 jam. Tip. Bu Nur, siapkan waktu 1 jam untuk membaca, lalu tiap pekan ketemu orang-orang hebat yang ada di sekitar. Berikutnya rencanakan jadikan 1 tulisan. Wah.
Ditunggu nih tulisannya, Bu Nun. Iya. Tenang aja ya Bapak Ibu, teman-teman. Action ini nanti nggak dicek sama Kak Widya gitu ya, besok udah selesai belum gitu ya. Tenang-tenang. Tapi kami percayakan ya Kak Widya ya ke tangan teman-teman sendiri, karena ya yang punya kendali atas perubahan itu ya kita masing-masing ya. Yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri ya Mbak ya. 1 kali 24 jamnya Bu Santi, minimum 1 informasi baru. Wah, menarik. 1 kali 7 hari, minimum bertemu 1 orang baru. Wah, ini menarik nih. 1 kali 6 bulan, minimum 1 skill baru. Sip, Bu Santi. Konkret banget, thank you. Susulannya Bu Nunun nih, 1 kali 7 hari, cek resources setiap peluang. 1 kali 30 hari, pilih peluang yang paling sesuai dengan passion dari list, dan paling mungkin resources-nya. Lalu dibuat goal untuk 2021. Bu Diri nggak boleh idem lagi. Bu Diri harus punya sendiri. Next step-nya ya. Jadi semua udah siap ya untuk melihat 2021. Ngomongin 2021 tuh, saya tuh jadi ingat, saya pernah ada teman yang sharing. Dan itu cukup menampar saya saat itu, Mbak. Ngomongin goals itu biasanya kita itu selalu melihat sesuatu yang besar, yang hanya besar aja gitu. Bahwa kita nggak ngelihat dari hal kecil untuk menuju goals itu gitu. Terkadang dengan kita ngebuat satu goals besar, terus kita overconfidence. Dan ketika kita overconfidence dan saat ekspektasi itu nggak kita dapetin, kita jadi kayak ngestopin gitu loh, ternyata emang bukan goals yang terbaik buat saya gitu loh. Jadi excuse baru gitu kan ya. Nah, tapi hal yang saya pelajarin bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu di dunia ini, itu emang nggak ada yang nggak mungkin. Tapi itu berpengaruh bagaimana dari cara Anda memulainya. Gitu. Sama halnya kayak kita nih misalnya ya, sering banget kan ya mau ngomongin tentang misalnya, oke, ini mau set goals tentang body goals misalnya gitu kan. 2021 mau body goals nih, terus langsung pergi ke fitness, bayar langsung 1 tahun kan gitu dengan semangat yang mengini gitu kan ya. Ternyata pas saat dijalanin banyak hal-hal yang kayak saking senengnya tuh langsung bisa ngangkat beban 20 kilo. Padahal kita tuh baru terjun gitu. Bukan berarti nggak bisa, mungkin kita akan bisa mengangkat beban sebanyak itu. Tapi kayak emang kita perlu memulai, perlu melatih otot-otot yang selama ini lemah buat kita. Ya nggak sih gitu kan. Jadi ya yang saya dapetin itu benar-benar nggak ada kok, emang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi juga untuk melihat dari bagaimana sih cara memulai, bagaimana kita mengerucutin dari hal-hal, sama halnya kayak kita makan gajah gitu ya. Gajah itu kan besar, nggak mungkin kita bisa langsung makan gajah. Tapi kita bisa loh makan, tapi kita makan dulu kakinya, kita makan dulu badannya, mulai dari yang bawah sampai keseluruhan seperti itu sih. Jadi bagaimana emang kita memanage untuk memulai dari step-step yang untuk melatih otot kita yang lemah sehingga itu menjadi otot kekuatan kita gitu sih. Dan itu aku belajar banget tentang untuk resetting 2021. Oh, ready 2021. Ready. Oke, wah ini sudah ada nih Pak Rizky menuliskan lagi 1 kali 7 harinya refleksi mengenai apa yang dilakukan, mengecek hal baru apa saja yang membuat lebih belajar dan baik agar bisa dilakukan dengan lebih baik di hari selanjutnya. Kalau Bu Maya Sari tersenyum, berdoa, bersyukur, dan terus menambah skill baru dan ilmu baru. Wah ini 24 jam Bu Maya diborong semua. Lalu kemudian Bu Dian, ini ada yang bertanya Kak Widya, idenya boleh nggak ya dipakai untuk di-share ke teman-teman yang lain? Boleh banget, aku malah seneng banget kalau emang itu bermanfaat buat yang lain. Boleh banget Bu Dian. Buat teman-teman tribe juga boleh banget, Anda boleh mainkan proses ini bersama dengan orang-orang di sekitar Anda, supaya teman-teman orang-orang di sekitar kita juga semakin siap menuju 2021 ya. Bareng-bareng nanti. Lalu
Bu Riri, wah akhirnya 1 kali 7 hari ada satu produk yang saya hasilkan. Akhirnya Bu Riri, thank you. Pak Rizky. Oh ini 1 kali 30 harinya, memetakan apa yang sudah berhasil dilakukan sehari-hari sebelumnya untuk ditingkatkan selanjutnya dan melihat yang belum bisa dilakukan atau membuat hati kurang nyaman, kemudian belajar memaafkan diri sendiri dan mengafirmasi untuk memperbaikinya. Wah detail banget nih, seru. Pak Bob menyelesaikan jurnal kemaritiman yang belum selesai dibaca. Waduh, semangat Pak. 1 kali 24 jam nih menyelesaikannya. 1 kali 7 hari, mulai membuat tulisan dan menyelesaikan tulisan kemaritiman untuk dikirim ke surat kabar. Wah, ini boleh nih, nanti kita dicolek-colek ya kalau udah jadi tulisannya. 1 kali 30 hari, membagi ide dan berdiskusi terkait kemaritiman dengan pakar kemaritiman yang lebih ahli di daerah. Good luck Pak Bob. Sip. Pak Hendra, ini dari senyum-senyum udah ketemu loh ya. Isi Pak Hendra. Apa ya? Jadi bingung. Terlalu banyak ini kayak ini dan apa yang pengen diselesaikan jadinya bingung. Kayak hari ini aja saya udah kebingungan sama diri saya sendiri. Aduh, jangan bingung. Pegangan dulu Pak Hendra. Kebetulan istri berangkat ke luar kota, ada dinas. Jadi anak-anak sama saya hari ini. Kebetulan juga orang tua lagi kurang sehat. Terus nggak ada yang bisa bantu yang jaga anak-anak karena yang jaga juga berhalangan. Terus saya juga banyak beban-beban yang lain. Jadi saya kelimpungan hari ini. Sampai malam ini anak harus ujian juga. Aduh, macam-macam. Jadi ini barusan tadi ujian murojaahnya. Jadi saya nggak tahu deh, di kertas pun saya coret-coret tapi bingung sendiri. Tarik nafas dulu Pak Hendra. Haus dulu. Karena dalam waktu dekat kalau nggak ada halangan, kalau ini juga lagi sibuk juga, kita lagi ada agenda yaitu buat webinar. Kebetulan dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada itu mau mengadakan webinar tentang proyeksi jembatan Batam Bintan, proyeksi ekonomi dan lapangan pekerjaan pasca pembangunan jembatan Batam Bintan, di mana kami termasuk ada 3 orang tim intinya, saya salah satunya. Jadi ini juga lagi sibuk menghubungi beberapa narasumber seperti Pak Menhub, Pak Budi Karya, Pak Ilham Habibie, Rektor Umrah, dan satu lagi ada dosen ITB Pak Tengku, saya lupa itu. Nah ini waktu juga sudah makin mepet dan ya macam-macam yang harus diselesaikan. Jadi 1 kali 24 jam mulai hari ini sampai besok malam itu banyak sekali agenda saya dan itu kayaknya masih kurang menjelang hari Sabtu. Nanti mungkin saya bisa share infonya atau linknya untuk webinar ke Mbak Widya barangkali ya, atau teman-teman di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Boleh banget. Nah, mungkin itu 1-2 kali banyak banget ya itu rentengan semua, ya ampun. Pak Hendra, coba dilihat dulu sebentar dari rentengan itu. Kalau ditanya mana yang paling mau Anda lakukan duluan, satu deh. Mau duluan itu saya mau tidurkan anak-anak dulu Bu. Oke, mantap. Terima kasih. Betulan ini Bu Nunun, Pak Hendra saya bantuin 1 kali 24 jam bangunin anak pagi-pagi, bangunin anak-anak pagi. Wah, karena besok pagi juga saya harus berjibaku sama mereka di mana mandi, makan dan seterusnya untuk mereka. Pak Hendra diingetin sama Pak Bob 1 kali 24 jam jangan lupa bernafas. Pak Bob kayaknya lagi agendanya saya pantau itu kayaknya sibuk berolahraga juga kayaknya ya. Ya karena beliau harus jadi itu punya bahan tulisan kemaritiman. Oke. Thank you. Thank you. Oke, thank you. Buat malam ini pastinya semoga proses-proses malam ini ada yang dengan insight-insight yang udah
dapetin dan doing yang udah di list gitu ya Mbak ya. Semoga semuanya lancar menuju tahun 2021. Itu aja sih dari saya malam ini. Thank you dan get ready to welcome 2021. Thank you semuanya. Sering kembali ke Mbak Bagara. Yuk bisa yuk, semangat. Yuk bisa yuk. Sip, Pak Bob. Suka banget semangatnya. Bisa yuk gitu ya. So, thank you banget Kak Widya. Kita udah diajak untuk bersiap-siap menuju ke 2021. Pas banget karena ini di awal bulan Desember. Kita jadi masih punya beberapa waktu lagi untuk benar-benar mematangkan semua langkah kita untuk disusun di 2021. So, mari kita gunakan waktu ini seoptimal mungkin gitu ya. Semoga semangat malam hari ini membersamai Anda untuk menyusun langkah-langkah Anda di 2021. Nah, pastinya yang namanya semangat perlu terus dipompa ya kan. Jadi, stay tune aja di media sosial Points of View Indonesia. Karena di sana kita akan selalu terus bagikan informasinya. Di kesempatan apa saja sih kita bisa ketemu, saling berproses seperti ini, belajar bareng dan saling memompa semangat satu sama lain ya. Jadi silakan stay tune, Anda bisa dapatkan informasi di media sosial ataupun dari orang-orang yang mengajak Anda, mengundang Anda malam hari ini ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Kak Widya, fasilitator kita malam hari ini, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda semua, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah membuka hati, membuka pikiran, percaya pada prosesnya, dan semoga insight yang Anda dapatkan malam hari ini sungguh bisa bermanfaat untuk langkah Anda nanti menuju 2021 ya. So, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya yang masih harus beraktivitas, dan kalau yang harus beristirahat, yuk selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di local uplifting selanjutnya. Terima kasih Pak Hendra, Pak Bob, Kak Bu Margaret. Istirahat juga aktivitas loh Bu. Semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pak Bagus, Kak Riri, thank you, Bu Dia, Bu Mustalifah, Bu Mutia, thank you, Bu Maya Sari, sampai jumpa, Bu Nur, thank you, Bu Herni, sampai jumpa, Bu Amelia, Bu Uci, Bu Maroh, semua ini tadi yang juga